Membuat diagram Venn. Diagram Venn yang akan kita bahas ada 3 tipe. Tipe pertama, tidak ada irisan. Tipe kedua, di sini ada hubungan. Tipe ketiga, di sini ada yang di dalam. Soal ini mewakili yang akan kita bahas ada 7 soal. Tipe pertama dulu kita akan bahas tipe yang seperti ini. Ada 3 soal. Silakan di pause dulu, disalin, dicoba. Nanti kita bisa cocokkan jawabannya. Baik, nomor 1. Huruf S di sini disebut dengan himpunan semesta. Himpunan semesta itu adalah batasan pembicaraan kita. Apa maksudnya? Nanti akan lebih jelas ketika sudah kita bahas. Ada himpunan semesta, berarti batasannya di sini. Ada himpunan A, ada himpunan B. Langkah pertama, kita tulis apa? Kita bikin dulu sebuah kotak. Lalu kita fokus ke himpunan-himpunan yang kecil. Langkah pertama, apakah ada yang sama? Di sini 2, tidak ada di sini, dan seterusnya. Ternyata ini tidak ada yang sama. Ketika tidak ada yang sama, maka tinggal kita tulis aja secara terpisah. Bikin lingkaran dulu, kasih tanda A, karena himpunan A yang akan kita tulis. Angka 2 tinggal ditulis di sini, angka 3 pun sama, angka 4 sama, angka 5 sama. Semudah itu. Lanjut ke B. 7 kita salin, 8 juga kita masukkan, 10 kita masukkan. Ketika sudah semua, baru kita beralih kepada himpunan semesta. Himpunan semesta, angka 1 sudah ditulis belum? Belum. Kalau belum, kita tulis di luar. Angka 2 sudah diwakili di sini, sudah tertulis. Angka 3 di sini, angka 4 di sini, angka 5 di sini yang belum, angka 6 belum di mana-mana, maka tinggal kita tulis. Angka 7 sudah, 8 sudah, 9 belum, tinggal kita tulis. Di mana saja bebas, asalkan di luar dari lingkaran ini. Angka 10 sudah. Jadi jawaban akhirnya ini. Ini diagram Venn dari soal ini. Nomor 2. Ini berbentuk ini ya. Nama ya. Bilangan cacah kurang dari 12. Bilangan cacah itu berarti kalau kita daftar anggotanya dimulai dari angka 0. 0, 1, 2, dan seterusnya. Kurang dari 12 berarti berhenti sampai 11. Kemudian himpunan P, bilangan asli lebih dari 7. Berarti dimulai dari 8. 8, 9, 10, 11. Kenapa berhenti sampai 11? Karena batasan kita adalah himpunan semesta. Semestanya juga sampai 11, berarti P juga sampai 11. Itu yang dimaksud dengan himpunan semesta. Batasan pembicaraan kita. Faktor dari 6. Tentu saja dari mana kita dapatkannya? Ya dari semesta ini. Begitu. Faktor dari 6 artinya yang bisa habis membagi 6. Apakah 0 habis membagi 6? Tidak. 1 iya, kita tulis. 2 iya. 3 betul, habis membagi 6. 4 tidak, 5 tidak, 6 iya. Membagi 6. Dan hanya 4 ini. Seperti tadi, tinggal kita bikin kotak, lalu kita fokus ke yang kecil. Apakah ada bilangan yang sama? Kalau tidak, langsung saja P kita salin 8, 9, 10, 11. Kita tulis di sini. Lalu Q kita bikin juga 1, 2, 3, 6. Demikian. Kemudian baru kita pastikan bahwa semua angka di semesta ditulis. Apakah 0 sudah ditulis? Kalau belum, tinggal ditulis di luar. 1 sudah, 2 sudah, 3 sudah, 4 belum kita tulis, 5 belum kita tulis, 6 sudah, 7 belum kita tulis,
8 sudah, 9 sudah, 10 sudah, 11 sudah. Sehingga jawaban dari soal nomor 2 adalah ini. Nomor 3 sekarang, silakan dicoba. Bilangan bulat itu ada yang negatif, ada 0, ada yang positif. Bilangan cacah dimulai dari 0. Bilangan bulat negatif yaitu bilangan-bilangan negatif. Ya. Nah, apakah ini ada persamaan? Ternyata tidak ada persamaan. Sehingga seperti tadi, A itu antara 0 sampai seterusnya. Karena bilangan cacah ini bilangan bulat semestanya juga tidak ada batasan ya. Baik. 0 sampai itu. Kemudian yang B negatif. Kita bisa tulis demikian. Kemudian himpunan semesta kita pastikan. Dari yang negatif semua sampai min 1, apakah sudah ditulis? Sudah. Ini. Kemudian dari 0 sampai seterusnya sudah ditulis? Sudah. Ini. Ketika semua sudah tertulis, tidak ada lagi yang tersisa yang belum tertulis, maka ini jawabannya. Sudah beres. Baik, tipe kedua, di sini ada irisan. Ya, ini istilah baru, irisan. Teriris. Jadi ada yang memiliki anggota sama. Begitu. Contohnya, kita akan terapkan di dua soal ini. Soal nomor 4. Soalnya mirip. Ya. Ada himpunan semesta, ada himpunan A, ada himpunan B. Ingat, fokus kita pertama itu ke himpunan kecil ini. Cari apakah ada yang sama. Ternyata ada yang sama. Kita tandai biar jelas. Di sini angka 2, di sini pun angka 2. Ada lagi? Di sini 4, di sini pun 4. Ada lagi? Sudah. Berarti kita siapkan A dan B, A dan B. Kita siapkan demikian karena ada yang sama. Mana yang sama? Angka 2 dan angka 4. Tuliskan di antara A dan B. Ini tempat untuk bilangan yang sama. Demikian. Sehingga kita fokus sekarang ke A yang belum ditulis mana? Angka 1. Kita tulis 1 di situ. Angka 2 sudah diwakili, tidak perlu lagi ditulis ulang. 3 tulis. 4 sudah ditulis duluan tadi karena yang sama. 5 kita tulis. Jadi sisanya. Sekarang yang B, 2 sudah ditulis karena sama. 4 sudah ditulis. 6, 8, 10. Demikian. Jadi ini, irisan ini adalah angka-angka atau anggota-anggota yang dimiliki oleh keduanya. Fokus terakhir, himpunan semesta kita pastikan apakah semua sudah tertulis. 1, 2, 3, 4, 5 sudah, 6 sudah, 7 yang belum maka kita tulis di luar. 8 sudah, 9 belum, 10 sudah. Berarti ini jawabannya. Silahkan nomor 5 di pause dulu, kemudian nanti kita cocokkan jawabannya. S, semesta, bilangan asli kurang dari 15. Berarti asli itu dimulai dari angka 1. Berakhir ke 14. Karena kurang dari. Ini berarti batasnya. Bilangan prima itu 2, 3, 5, 7, 11, 13. Berakhir di 13 karena ini batasan kita, semesta. Ya. Untuk Ki, bilangan genap diambil dari mana? Sama, dari bilangan semesta. Dari himpunan semesta. Jadi himpunan semesta itu memuat semua bilangan. Fokus kita mengambil dari semesta maksudnya begitu. Bilangan genap dari semesta mana saja? 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan 14. Itu.
Tinggal kita fokus ke P dan Q. Apakah ada yang sama? Kita cek. Ternyata sama-sama memiliki angka 2. Ketika ada yang sama lagi? Tidak. Ketika ada yang sama, maka ini tipe kedua. Tipe kedua kita menggambarnya ada irisan. Begitu. Simpan yang sama. Nah, setelah yang sama sudah ditulis, maka kita fokus ke angka yang belum tertulis. Himpunan P memiliki 3, 5, 7, 11, 13, salin semuanya. Demikian. Himpunan Q pun sama. 4, 6, 8, 10, 12, 14. Tinggal terakhir fokus ke semesta. Memastikan bahwa semua tertulis. Angka 1 kebetulan belum tertulis, maka kita tulis di luar. Angka 2 sudah. Ini 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 belum tulis. 10 sudah. 11, 12, 13, 14. Hanya 1 dan 9 yang tidak tertulis. Yang di luar. Demikian jawabannya. Sekarang tipe ketiga. Tipe ketiga ini memuat himpunan bagian. Ya, nanti akan jelas. Lihat. Ada semestanya ini. Ada himpunan A dan B itu bilangan genap. Bilangan genap dari ini tentu saja. Dari semesta. 2, 4, 6, 8, 10. Ya. Fokus kita tadi apa? Apakah ada bilangan yang sama? Kita cek. 2 ternyata sama. Lalu 4 ada yang sama. 6 juga sama. 8 juga sama. 10 juga sama. Sangat banyak yang sama. Dan semua B ternyata sama. Lihat, semua B ditandai. Berarti B itu sama dengan A. Ya, dimuat oleh A. Sehingga ini tipe ketiga. Ketika semuanya tertandai sama, maka ini tipe ketiga. Nulisnya demikian. Ya. Ini bukan P tapi B. Mohon maaf. Ya, B. B itu 2 di dalam A. Ini A. Ya. B itu di dalam A karena semua B sama dengan A. Tulis aja B. B itu berarti 2, 4, 6, 8, 10. Demikian. Lalu yang A, 2 sudah diwakili, 4 sudah, 6 sudah, 8 sudah, 10 sudah. Yang belum, 3 dan 5. 3 dan 5. Demikian. Jadi, himpunan A itu memuat himpunan B. Ini disebut dengan himpunan bagian. B bagian dari A. Semua anggota B itu adalah anggota A. Jadi ditulisnya tipe ketiga, ada lingkaran di dalam lingkaran. Ya. Terakhir seperti biasa kita fokus ke semesta. Angka 1 belum terwakili kita tulis. Angka 2 sudah, 3, 4, 5 sudah, 6, 7 belum kita tulis, 8, 9 juga belum, 10 sudah. Jadi jawabannya ini. Ini tipe ketiga. Ada lingkaran di dalam lingkaran. Karena semua ditandai. Baik, nomor 7. S-nya bilangan bulat. P-nya bilangan cacah. Q-nya bilangan asli. R-nya bilangan bulat negatif. Ini ada 3. Ya. Selain semesta ada 3. Bilangan bulat itu ada negatif, ada 0, ada positif. Bilangan cacah mulai dari 0. Bilangan asli mulai dari 1. Bilangan bulat negatif berarti yang negatifnya saja. Fokus kita pertama apa? Mencari yang sama. Negatif tidak ada yang sama dengan ini maupun dengan ini. Ya. Kemudian yang ini, apakah ada yang sama dengan Q dengan P? Oh, ternyata iya.
Q itu semua termuat di P. Nah, berarti ini bagian dari P. Berarti ini lingkaran yang kecil, ini lingkaran yang besar. Karena ini bagian dari ini. Yuk. Kita bikin dulu P, kita bikin dulu Q. Begitu. Q di sini lebih kecil kan? Ya. Q itu bilangan asli. Bilangan asli. Bilangan P ini bilangan cacah di sini. Yang tidak terwakili apa? Huruf 0. Ya. Angka 0. Jadi di sini 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang belum terwakili apa? 0. Demikian. Ya. Kemudian bilangan bulat negatif karena tidak ada irisan, maka terpisah saja. Bikin saja di situ R, bilangan bulat negatif. Ya. Titik-titik, min 4, min 2, min 3 maaf, min 2, min 1. Tanda kurung. Nah, demikian. Setelah selesai, langsung kita fokus ke S. Ya. Bilangan bulat. Ini bilangan negatif sudah terwakili tertulis, sudah diwakili di sini. Angka 0 sudah diwakili di sini. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sudah di sini. Berarti selesai ditulis, tidak ada yang di luar, tidak ada yang kurang. Berarti jawabannya adalah ini.